Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah database sederhana menggunakan Excel dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi teman-teman, sekarang kita telah mempunyai sebuah contoh dari penggunaan tabel sederhana yang menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi contoh yang pertama yaitu kita akan mencari database dari si David Percival, yaitu kita klik di ID anggotanya yang nomor 130701, yaitu terus kita tekan panah yang ke bawah dan kita pilih ID siapa, namanya siapa yang akan kita cari untuk database sederhananya. Misal kita akan mencari di nomor ID 130750, yaitu yang bernama Darian Melvin. Nah, kita klik sini. Oke, Darian Melvin. Nah, ternyata di sini nomor ID 130750 adalah yang atas nama Darian Melvin tersebut meminjam buku pengantar perpustakaan. Nah, sesuai dengan data validation yang di atas dan dengan tabel menggunakan rumus VLOOKUP yang di bawah. Jadi untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama melihat bagaimana pembuatan dari data validation menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama, kita telah memiliki sebuah contoh atau tabel yang akan kita buat rumus VLOOKUP-nya. Jadi saya menggunakan yang pertama itu kita buat penomoran untuk tabel di Excel-nya nomor 1 sampai 10 semisalnya. Kemudian saya tambahkan ID anggota, nama peminjam, judul buku, jumlah, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, real pengembalian, lama pinjam, keterlambatan per hari, denda, serta statusnya. Nah, yang pertama penjelasannya itu ID anggota tersebut saya memilihnya karena saya menggunakan acuan di nomor KTP yang berlandaskan hal tersebut. Pada nomor KTP sudah tertera daerah atau provinsi mana yang menjadi tempat perpustakaan tersebut. Nah, saya menggunakan 13 di sini menunjukkan provinsi Sumatera Barat yang menjadi tempat perpustakaan yang saya buat. Nah, yang kedua, untuk penomoran 01 ataupun penomoran di belakang angka 13 tersebut, saya mengacu pada nomor keberapa registrasi dari anggota tersebut. Nah, kemudian kita tambahkan nama. Nah, nama di sini saya memakai ilustrasi nama per nama-nama yang telah saya buat. Kemudian judul buku juga ilustrasi, jumlah, sampai seterusnya saya menggunakan ilustrasi dalam proses peminjaman dan registrasi buku. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat rumus VLOOKUP menggunakan acuan dari data validation yang telah kita buat di atas atau data-data yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, pertama, cara kita menggunakan rumus VLOOKUP yaitu kita akan menyalin atau mengcopy ID anggota yang pertama, salah satunya sebagai acuan atau inti ataupun nilai yang akan kita masukkan sebagai konsep dasar dari pemberian atau pencarian yang akan kita buat selanjutnya. Nah, ini ID yang pertama sebagai kata kunci untuk pencarian selanjutnya. Nah, setelah kita mengcopy ID anggota tersebut, langsung kita mengisi pada bagian nama peminjaman. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP yang mana rumus VLOOKUP tersebut
pertama-tama kita menggunakan sama dengan v lookup buka kurung. Nah, setelah itu kita cari lookup value katanya. Nah, di lookup value ini berapa nilai atau acuan yang kita ambil dari penomoran ID anggota tersebut. Nah, di sini ya, sebagaimana setelah saya jelaskan tadi, kita menggunakan acuan ID anggota pada nomor yang pertama yaitu 130701. Nah, setelah ID anggota tersebut kita klik, kemudian kita tambahkan titik koma sebagai kunci tabel tersebut. Kemudian setelah kita tekan titik koma untuk menguncinya, kita akan memblok dari tabel ID sampai ke tabel yang terakhir seperti ini. Nah, setelah mengcopy tabel dan telah memblok semua tabelnya, kita menggunakan F4. Nah, di bagian F4 ini kadang-kala ada laptop atau device-nya yang meminta kita untuk melakukan F4 sebagai acuan agar tabel-tabelnya tidak jadi kesana kemari atau hancur lebur gitu. Nah, untuk selanjutnya kita diminta untuk mencari tabel array. Nah, tabel array ini sebelumnya kita harus mengunci terlebih dahulu ke bagian yang telah kita copy sebelumnya dengan menggunakan titik koma. Nah, setelah itu kita hitung berapa kolom dari nama peminjam dari ID anggota ke nama pinjam. Nah, di sini kita hitung 1, 2. Nah, nama peminjam di sini berada di kolom kedua dari tabel tersebut. Nah, kita ketiklah angka 2 di sini. Nah, oke. Setelah hal tersebut sudah didapati, nah dia minta kolom indeks number, berarti kolom beberapa sebagai indeks atau penomoran di tabel di atas. Nah, selanjutnya kita klik titik koma sebagai pengunci, terus tambahkan angka 0 sebagai benar salahnya atau ketepatan untuk kevalidan data atau tabel yang kita buat tersebut. Nah, setelah mencukupi semuanya, kita langsung menutup kurung dan tekan enter untuk menutupkannya. Nah, di sini kan sesuai dari nomor ID anggota 130701 terdapatlah nama David Percival. Nah, begitulah untuk selanjutnya. Contohnya penambahan di judul buku. Kembali kita ulangi, di judul buku tersebut kita gunakan rumus V lookup. Yang pertama sama dengan V lookup C dibuka kurung, kita klik di ID anggota sebagai kunci dari tabel di atas, kemudian kita tekan titik koma untuk mengunci penomorannya, terus kita blok dari ID anggota tabelnya sampai ke ujung. Nah, di sini setelah hal tersebut kita lakukan, kita tekan F4 sebagai kunci agar tabel-tabel tersebut tidak berserakan. Kita lakukan titik koma, lanjut kita hitung pada kolom keberapa judul buku tersebut didapati. Nah, judul buku tersebut didapati dari kolom 1, 2, 3. Nah, judul buku terdapat di kolom 3, maka kita lakukan angka 3, terus selanjutnya titik koma dan kita tambahkan angka 0 sebagai betul apa salahnya atau ketepatan untuk kevalidan data yang ada. C tutup kurung, enter. Nah, oke. Jadi teman-teman, untuk menggunakan rumus V lookup
kita hanya perlu menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian ditambahkan dengan kata pencarian atau kunci pencarian yaitu ID nya, kemudian kita lanjutkan dengan mengcopy atau memblok semua tabel dari ID sampai ke ujung tabel close. Selanjutnya kita lakukan F4 sebagai pengunci dari seluruh kegiatan tersebut. Nah, kita lanjutkan untuk tabel berikutnya, yaitu tabel tanggal pinjam. VLOOKUP lookup, oke, buka kurung. Nah, kita masukkan ID atau kata kunci, kita titik koma. Selanjutnya kita blok semua tabel atas sampai ke bawah. Kita tekan F4 sebagai pengacuran tabelnya agar tidak terpisah-pisah atau berantakan. Oke, titik koma. Nah, kolom beberapa yang menyatakan tanggal pinjam tersebut. Nah, tanggal pinjam terletak pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, berarti tabel pinjam tersebut terdapat di kolom 5. Nah, kolom 5 terus titik koma. Kembali kita membenarkan apa tabel tersebut sudah valid atau tidak dengan menggunakan angka 0. Terus langsung kita tutup dan tekan enter. Nah, oke, pas di tangannya. Selanjutnya di tanggal pengembalian kita lakukan hal yang sama di lookup, buka kurung, tekan ID sebagai kata kunci, titik koma, blok dari ID sampai ke akhir. Oke, kita lakukan F4 sebagai pengunci tabel agar tidak berantakan. Kemudian kita kunci lagi dengan menggunakan titik koma. Lanjut, kita hitung dari tabel pertama sampai tabel keberapa yang mengatakan tabel pengembalian. Nah, tadi sudah tanggal pinjam di tabel 5, berarti sekarang di tabel 6. Nah, tabel 6 titik koma 0 dan kita tutup kurung, enter. Nah, oke, masukkan. Terus kemudian kita lanjut ke area pengembalian. Seperti itu kita lakukan seperti hal yang di atas. Lookup, buka kurung, masukkan ID, titik koma sebagai kunci, blok dari ID sampai close di tabelnya. Kita tekan F4 sebagai pengunci agar tidak berantakan tabel-tabelnya, titik koma lagi. Oke, kita hitung tabel beberapa hasil pengembalian. Nah, tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, berarti tabel 7 kita kunci dengan angka 0. Oke, habis itu kita tutup kurung dan kita lakukan enter, masukkan. Oke, nama pinjam VLOOKUP, buka kurung, masukkan ID dan kita kunci dengan titik koma, blok dari ID sampai seterusnya. Kita lakukan F4 untuk mengunci tabel agar tidak berantakan. Kemudian kita lakukan kunci lagi dengan titik koma. Kita lakukan hitung untuk tabel yang akan kita masukkan. Setelah tabel pengembalian, kita masuk pada tabel lama pinjam, yang mana lama pinjam tersebut terdapat di tabel kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita masuk angka 8 sebagai tanda bahwa tabel tersebut berada pada kolom ke-8 dari tabel yang telah kita buka. Terus kita lakukan kunci dengan angka 0, benar salah atau keakuratan datanya. Kita lakukan shift dan angka 0 sebagai penutup. Kita lakukan enter. Nah, oke, selanjutnya keterlambatan 1
sama dengan V lookup up. Oke, buka kurung, kita masukkan ID, kemudian kita kunci dengan titik koma, kita lakukan kembali blok dari ID anggota sampai ke bawah. Nah, di sini kita lakukan F4 sebagai pengunci agar tabel tidak berantakan. Selanjutnya kita lakukan kuncian lagi dengan menggunakan titik koma. Selanjutnya kita masukkan kolom beberapa nama pinjam tersebut. Nah, di sini kita mencari lagi keterlambatan. Jadi kita mencari keterlambatan. Nah, sebagai angka 9, angka 9 coba ditanya. Oke, bentar. Nah, oke, pindah. Nah, pindah di angka 10, berarti kita filokan dengan sama dengan filokan, buka kurung. Selanjutnya kita masukkan ID, kita kunci dengan titik koma, blok dari ID sampai akhir, kemudian kita lakukan F4 sebagai kunci, kemudian kita tambahkan titik koma lagi untuk mengunci dari data tersebut. Kita akan tambahkan tabel kolom keberapa denda tersebut, itu tabel ke-11. Kita masukkan tabel ke-10, kemudian kita kunci dengan angka 0, kembali kita dengan shift dan 0, yaitu sebagai tulis kurung dan enter. Nah, oke, terakhir kita masukkan status berada dari tabel ke kolom ke-11, jadi kita VLOOKUP dengan menggunakan buka kurung, tekan ID anggota sebagai kunci awalnya, dan kita kunci dengan titik koma, blok dari ID anggota sampai ke bawah. Kembali kita lakukan F4 sebagai kunci tabel agar tidak berantakan, kemudian kita titik koma, terus mencari kolom beberapa yang memiliki kata status. Nah, kata status tersebut terdapat pada kolom ke-11, dan selanjutnya kita lakukan kunci dan kepadatan data dengan angka 0, kita shift 0, tutup kurung, tekan enter. Nah, oke, jadi untuk penggunaan rumus VLOOKUP tersebut kita lakukan satu persatu. Nah, untuk menggabungkan data tersebut menjadi list agar tidak kita masukkan satu persatu kembali, kita akan menggunakan data validation yang berada pada bagian menu file home, insert, page layout, formula, data review, view, help. Jadi kita akan menggunakan menu data untuk memasukkan atau merapikan data-data yang telah kita masukkan tersebut agar mudah untuk dicari untuk seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke menu data, kita cari data validation yang bergambarkan seperti ini. Data validation pick from a list of all to limit the type of data that can be entered in a cell. Oke, kita kan ini, kemudian di settingnya kita masukkan di any value, dan kita ganti any value menjadi list untuk agar supaya data-data tersebut memasukkan list sesuai dengan penomboran ID anggota secara beraturan. Nah, setelah ini kita tekan di sort dan tanda panah mengarahkan ke atas tersebut untuk mendata atau mengcopy ID anggota. Nah, sudah seperti ini. Setelah terbuka tampilan seperti ini, kita akan mengcopy salah satu bagian atau kode ID sebagai kunci dasar dalam pencarian kita. Nah, kita bloklah mengarahkan vertikal ke bawah. Nah, oke. Setelah kita blok dari ID tersebut full,
kita selanjutnya akan memasukkan data validation dengan menekan tombol arah panah yang ke bawah seperti yang dicontohkan di sini. Nah, oke, kita okekan. Nah, di sini kita akan dipermudah dengan tanda panah atau busur kecil yang ada di sini. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdapat list-list nomor-nomor ID untuk pencarian data sederhana yang telah kita buat sebelumnya. Misal kita akan mencari tanggal berapa atau tanggal pinjam dari seorang Adela Firen. Nah, kita lihatlah nomor ID Adela Firen tersebut berapa. Nomor ID Adela Firen tersebut terdapat di 130725. Nah, kita cari di sini 130725. Nah, maka ketemulah dimana kapan waktu peminjaman dari Adela Firen yang terdapat di sini 20 sudah valid, 10 23 oke valid, 28 10 23 oke valid, dan ternyata buku tersebut belum ada dikembalikan oleh Adela Firen. Nah, begitulah cara kita untuk memasukkan data validation menggunakan tabel VLOOKUP. Nah, yang mana pengertian dari tabel VLOOKUP tersebut yaitu V tersebut adalah vertikal tabel atau memasukkan data-data menggunakan tabel yang vertikal atau menjorok ke bawah seperti ini, kita bawa ke bawah. Nah, inilah adalah contoh tampilan dari vertikal lookup. Nah, begitu teman-teman. Jadi cukup dan sampai di sini dari penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian baik kata maupun atau kesimpulan yang telah saya berikan. Cukup sekian, saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.